Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru di kamar indekosnya di kawasan Kondang Dia, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Pemirsa, rekaman CCTV mengungkap bahwa korban sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum kematiannya. Korban terekam CCTV berada di rooftop gedung selama hampir 1,5 jam. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan juga barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan juga menggandeng sejumlah ahli. Dari rekaman CCTV, saat naik ke rooftop korban membawa 2 buah tas, namun saat turun gedung korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Syah Sumirat menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak kepolisian. Selain itu, pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru untuk mempermudah proses penyelidikan. Kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri Saudara Arya Daru Pangayunan yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggerebek ruko pabrik ponsel rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina, dirakit menjadi handphone baru dan dijual via online. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin penggerebekan ruko di perumahan Green Court Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi kemarin. Hanya dalam sepekan pelaku mereproduksi 5.000 lebih telepon seluler. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina secara ilegal, lalu direkondisi menjadi handphone baru berbagai merek untuk dijual via online. Praktik pemalsuan handphone berlangsung sejak 2 tahun lalu hingga kerugian negara mencapai 12 miliar rupiah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Selain itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Riau mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karena sudah meluas hingga 500 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari pantauan udara terlihat kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penyelidikan, terungkap hutan dan lahan ini sengaja dibakar untuk dijadikan kebun sawit baru. Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah pun menargetkan zero kebakaran hutan di Indonesia. Riau terus meluas, pemirsa. 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat karena kebakaran semakin meluas. Sementara di Kabupaten Muaro Jambi, pemirsa, kebakaran yang memasuki hari keempat terus meluas mencapai ratusan hektar. Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Riau semakin meluas. Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dalam status tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan menambah personil dan memodifikasi cuaca. Sementara BNPB mengatakan akan menambah 2 helikopter waterbombing dan 800 personil dari TNI dan Polri untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 Juli 2025. Kebakaran tidak hanya melanda hutan dan lahan, kobaran api juga sudah mendekati permukiman dan menjalar ke pinggir jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Damkar, TNI, dan Polri langsung mengerahkan personel untuk memadamkan api dan menyisir titik-titik api, serta melokalisir agar api tidak menyebar ke permukiman. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hingga kini makin meluas dan sulit dipadamkan. Bahkan di hari keempat ini, lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 200 hektar. Puluhan petugas dari BPBD Muaro Jambi bersama tim gabungan TNI Polri serta masyarakat peduli api di Muaro Jambi saat ini masih terus berupaya padamkan api karhutla. Sementara polisi saat ini tengah menyelidiki kasus karhutla di wilayah Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, industri estetika medis wajah di Indonesia telah memasuki babak yang baru. Sebuah perusahaan asal Korea Selatan membawa sebuah inovasi ke Indonesia untuk mewujudkan ekosistem estetika medis yang berstandar global. Daewoo Pharmaceutical secara resmi memperkenalkan solusi total care estetik di Jakarta yang dipusatkan pada teknologi botulinum toxin, yaitu produk unggulan yang kini telah digunakan di lebih dari 80 negara. Mempertemukan lebih dari 100 praktisi estetika medis, Daewoo dan CG Bio juga menyampaikan rencana ekspansi produknya di Indonesia. 인도네시아 에스테틱 시장은 매년 10% 이상씩 성장하는 매우 매력적인 시장입니다. 대웅 CG바이오의 제품은 보툴리늄 톡신, 필러, 그리고 스킨 부스터, 실리프팅까지 에스테틱의 전 라인업을 가지고 있는 전 세계 유일한 기업입니다.
Tak hanya sekedar membawa produk, tenaga medis Indonesia juga dibekali pendekatan berbasis pengalaman klinis melalui pelatihan prosedural langsung dari para dokter Korea. Dalam pelatihan ini ditekankan pentingnya urutan aplikasi, teknik kombinasi, serta pemahaman menyeluruh atas keamanan dan efektivitas tindakan. Itu CGBio atau Daewoo juga memiliki berbagai macam lini yang lainnya yang akan nanti dibahas di launching simposium ini bersama dengan dokter-dokter dari luar negeri, salah satunya dari Korea, kemudian juga dari Portugal, menyampaikan ekspertisnya mengenai bagaimana cara mengombinasikan seluruh produk-produk yang dimiliki oleh CGBio atau Daewoo. Kombinasi botulinum toksin, filler, dan thread lifting menjadi pendekatan komprehensif yang ditawarkan untuk menjawab kebutuhan perawatan yang semakin personal dan presisi. This company product a lot of other like medication, like for liver disease. So actually, a lot of Koreans trust the company, and also like he said, it is the first approved Korean Botox in the USA. And like he said, I think the quality of Nabota Botox is really good. Dengan menghadirkan pendekatan holistik, Daewoo dan CGBio memperkuat pijakan dalam membangun ekosistem estetika medis yang lebih terstruktur dan berstandar global di Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan.